Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horor Reborn. Bularas melempar sapu lidi dari pintu kamar Vita hingga membuat Vita kaget, lalu bangun dari tidur. Badan Vita masih terasa sakit karena kemarin ia membantu ibunya mencuci baju dalam jumlah banyak sekaligus menyetrikanya. Bularas, ibu Vita, bekerja sebagai buruh cuci, sehingga tiada hari tanpa cucian baju yang menggunung dan Vita selalu membantu ibunya. "Bangun, sudah siang begini masih saja betah di atas tempat tidur. Mau jadi apa kamu, hah?" bentak Bularas. "Maaf Bu, badan Vita sakit semua. Kemarin Vita menyelesaikan semua cucian baju sendirian," jawab Vita lemah. "Alasan saja. Sekarang cepat bangun, lalu sapu halaman rumah sampai bersih," perintah Bularas sambil berlalu. Vita melihat sapu lidi yang ada di bawah ranjangnya. Ia teringat akan masa lalunya ketika ayahnya masih hidup. Ia sama sekali tidak pernah diperlakukan kasar oleh Bularas, meski status Bularas adalah ibu tiri. Kini, setelah ayah Vita meninggal dunia, kondisinya jauh berbeda. Bularas sering sekali marah pada Vita, bahkan tanpa sebab yang jelas. Tak hanya itu saja, Vita tidak pernah diberi uang kecuali untuk keperluan mendesak seperti membeli pembalut. Hal tersebut membuat Vita tidak pernah berbaur dengan gadis sebayanya. Vita malu karena tidak memiliki uang untuk ikut mereka, sekadar membeli barang-barang lucu di pasar atau menghabiskan waktu di warung bakso sambil bergosip. Satu-satunya keberuntungan Vita adalah dipertemukan dengan Mas Ali. Ia adalah pemuda tampan, pekerja keras, dan rajin ibadah. Ali sudah mengutarakan niatnya untuk menikahi Vita, namun keluarganya keberatan. Mereka tidak suka dengan Vita yang dianggap sebagai anak pembawa sial sejak lahir. Nah, perempuan di kampung sini masih banyak yang belum menikah. Kenapa harus pilih si Vita itu dari sekian banyak gadis-gadis cantik di kampung ini? Tanya orang tua Ali. "Pak, Bu, Ali sudah mencintai Vita. Lagi pula, Vita adalah gadis yang baik. Dia sama sekali tidak membawa sial seperti yang dikatakan orang-orang kampung. Julukan itu datang karena ibu tirinya yang menyebar gosip tentang Vita," jelas Ali. "Ya sudah, kalau kamu bersikeras ingin menikahi Vita, kami berdua sebagai orang tua tidak bisa melarang. Tapi ingat ya nak, kalau sewaktu-waktu kamu berubah pikiran, jangan lanjutkan pernikahan ini," tegas Ibu Ali yang tetap keberatan memberi restu. Mendengar ucapan dari ibunya itu membuat Ali bersemangat. Meski ia tahu ibunya keberatan memberi restu, tapi Ali mantap dengan pilihannya. Ia sudah mengenal Vita sejak kecil, bahkan dekat dengan orang tua Vita ketika masih hidup. Itulah kenapa Ali sangat yakin menikahi Vita, bahkan ingin membahagiakan Vita yang hidupnya dipenuhi kesengsaraan setelah orang tuanya meninggal. Hari itu juga, Ali langsung memberitahu Vita bahwa ia sudah mendapatkan restu dari orang tua. Vita yang muak hidup tanpa kasih sayang dari ibu tirinya tentu senang mendengar kabar tersebut. Ia seolah tak percaya jika orang tua Ali memberi restu untuk menikah, karena ia tahu betul sifat keras dari orang tua kekasihnya. "Kamu tidak bohong kan, Mas?" tanya Vita tak percaya. "Mas berani sumpah, Fit, kalau orang tua Mas sudah setuju kita menikah," jawab Ali. "Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Kira-kira dari keluarga Mas apa punya tanggal khusus untuk menikah? Saya dan ibu pastinya ikut saja tanggal baik ya," ucap Vita mulai membahas tanggal pernikahan. "Kalau dari Mas ingin nikah bulan Suro nanti, bulan tersebut adalah tahun baru Islam. Mas ingin menyambut tahun baru dengan memulai hidup baru," jawab Ali yakin. "Shh, Mas, kamu ini bagaimana? Apa kamu tidak pernah dengar kalau ada larangan menikah pada bulan Suro? Cari bulan lain saja, Mas," jawab Vita. "Itu kan kata orang-orang zaman dulu, Fit. Sudah, tenang saja. Insya Allah bulan tersebut bulan baik untuk kita," Ali menjawab dengan penuh keyakinan. Kini Vita kembali gelisah karena Ali bersikeras
untuk melangsungkan pernikahan di bulan Suro. Padahal bulan itu adalah bulan pantangan untuk menikah menurut kepercayaan orang Jawa. Benar saja, saat pertemuan keluarga, lalu Ali mengutarakan niatnya untuk menikah pada bulan Suro. Seluruh anggota keluarga angkat suara. Mereka minta pernikahan digelar di bulan lain untuk menghindari malapetaka. Karena Vita tidak ingin melihat kekasihnya tersudutkan, ia ikut menguatkan pendapat calon suaminya, meski dalam hati kecilnya tidak setuju. Ia mengatakan bahwa ingin menikah di bulan Suro lebih baik karena bulan tersebut adalah bulan terdekat. Vita, sebaiknya kamu tidak perlu ikut memberi saran. Semua orang di sini pasti tahu kalau kamu itu pembawa sial. Bisa-bisanya kamu sendiri setuju menikah di bulan Suro. Jangan-jangan kamu ya yang memengaruhi Ali, anak saya, untuk menikah pada bulan Suro, ucap Ibu Ali dengan nada tinggi. Astagfirullah, tidak seperti itu, Bu. Saya dan Mas Ali sama-sama setuju menikah di bulan Suro, bukan keinginan saya pribadi. Vita membela diri. Sudah, tidak perlu diributkan lagi. Kalau memang calon mempelai ingin menikah pada bulan Suro, tidak masalah. Lagi pula bulan Suro adalah bulan Muharram, tahun baru Islam. Bapak Ali menengahi. Wajah Ibu Ali langsung ditekuk karena menahan kesal mengetahui anaknya akan menikah pada bulan terlarang. Vita sendiri sangat sedih karena pada pertemuan keluarga justru ada pembahasan yang memicu keributan seperti ini. Sejak malam pertemuan keluarga, Vita tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan akan kesialan yang selama ini diucapkan oleh banyak orang tentang dirinya, termasuk kesialan menikah pada bulan Suro, bulan pilihan Ali. Hari pernikahan tiba. Acara resepsi pernikahan digelar dengan sederhana karena keterbatasan dana dari keluarga Ali dan Vita. Vita sendiri tidak mempermasalahkan acara pernikahannya sederhana karena yang ada di pikirannya hanya satu, yakni segera menikah dengan Ali dan pergi dari rumah sejauh mungkin menghindari Bularas. Pagi-pagi buta, saat Vita hendak mandi, ternyata kamar mandi satu-satunya di rumah sudah penuh. Bahkan antreannya sangat panjang. Saudara Vita yang berasal dari Bularas ternyata sudah antre mandi terlebih dahulu tanpa peduli nasib Vita selaku pengantin. Karena tak mau ribut, akhirnya Vita lebih memilih mengalah. Ia numpang mandi ke rumah tetangga. Hati Vita sangat sedih karena sampai di hari pernikahannya sekalipun ia tidak mendapat perlakuan istimewa dari keluarga. Usai mandi, Vita pulang dengan langkah yang sedikit diseret. Wajahnya murung dan perasaannya tidak karuan. Ia selalu berpikir positif dan menilai mungkin apa yang dirasakannya karena grogi akan menikah. Karena melamun dan berkelana dengan pikirannya sendiri, Vita tidak sadar kalau di kamarnya sudah ada perias yang siap merias dirinya hari itu. Mbak pengantinnya ya? Kenapa pergi jauh-jauh sih Mbak? Kalau tidak keburu gimana? Tanya si perias. Maaf Mbak, tadi saya numpang mandi ke rumah tetangga, jawab Vita jujur. Kok bisa pengantin malah numpang mandi ke rumah tetangga? Ya sudah Mbak, ayo duduk, biar saya mulai rias, ucap si perias. Vita menurut. Ia duduk di meja rias sambil mengembuskan nafas panjang. Bularas terlihat sudah cantik karena dirias lebih awal. Ia masuk ke kamar Vita. Ia ingin mengecek kondisi putrinya yang segera menikah. Melihat ada ibu dari calon pengantin masuk, si perias langsung basa-basi supaya kondisi tidak terlalu tegang. Bu, tadi Mbak Vita kok malah mandi di rumah tetangga? Memangnya kamar mandi di rumah sini penuh ya? Tanya si perias. Wajah Bularas langsung berubah kesal. Ia mengira pasti Vita sudah mengadu pada si perias atau bahkan menjelek-jelekan dirinya. Tak terima dengan kondisi tersebut, Bularas membela dirinya sendiri dan berusaha terlihat sebagai ibu tiri yang baik. Masa iya Mbak? Padahal dari pagi saya sudah bangunkan Vita supaya mandi lebih awal. Kan saudara banyak yang datang, takut antri. Vita memang suka aneh Mbak, jawab Bularas. Si perias tak lagi melanjutkan pertanyaannya. Ia sadar bahwa Bularas tidak terima jika dicap sebagai ibu yang lalai pada putrinya yang akan menikah hari itu. Selang beberapa menit, saat riasan Vita sudah siap, si perias meminta Vita mengecek apa yang kurang. Sudah Mbak,
Kira-kira riasannya apa yang kurang? Tanya si perias. Sepertinya di bagian mata ini. Belum selesai Vita menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar berita duka dari musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia. Badan Vita langsung lemas. Prias yang ada di sebelah Vita juga ternganga, seolah menyadari sesuatu. Vita tidak terlalu fokus mendengar siapa yang meninggal dunia. Yang jelas, label dirinya sebagai pembawa sial setelah ini pasti semakin menguat, karena tepat di hari pernikahannya ada orang yang meninggal dunia. Rasanya Vita ingin sekali menangis karena alam tidak juga berpihak pada dirinya pada hari bahagianya. Ia menahan air matanya di pelupuk mata. Dadanya terasa sesak. Vita kini sudah menyiapkan mental untuk mendengar siapa gerangan orang yang meninggal dunia hari itu, sekaligus mendengar komentar negatif tentang dirinya sebagai pembawa sial. Belum sempat Vita beranjak dari meja rias, tiba-tiba Bularas masuk ke dalam kamar lagi. Kali ini ia datang bersama dengan ibu-ibu lain yang masih Vita kenal. Bularas nampak panik, tapi Vita tahu bahwa ibu tirinya itu sangat senang karena anak tirinya tidak bisa berbahagia penuh di hari pernikahannya. Vita, bagaimana ini? Sinta anak Juragan Warso meninggal dunia. Jenazahnya sudah pasti akan lewat depan rumah kita, depan pelaminan kamu. Mau tidak mau, kamu akan dikenal dengan julukan Sampir Mayit, ucap Bularas dengan ekspresi yang tidak bisa Vita gambarkan. Maksud ibu apa? Tanya Vita yang pikirannya sudah kacau. Kalau ada orang yang pada hari pernikahannya bersamaan dengan orang meninggal dunia, lalu kerandanya lewat rumah tersebut, maka orang tersebut dijuluki Sampir Mayit alias pembawa sial, ucap Bularas. Tidak, Vita bukan anak pembawa sial. Vita menaikkan suaranya seolah tidak terima. Ibu juga tidak mau kamu mendapat julukan begini, tapi alam berkehendak lain. Kamu harus menerimanya, ucap Bularas lagi. Vita menggebrak meja rias di hadapannya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya kaget. Ia bahkan sudah membayangkan mertuanya dengan wajah kesal mencaci maki dirinya, lalu mengungkit pernikahannya pada bulan Suro sebagai malapetaka. Belum lagi tetangga lain yang selama ini sudah memberi label jika Vita memang benar-benar anak sial bagi orang sekitar. Akad pernikahan Vita rencananya akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, karena ada insiden tetangga Vita meninggal dunia, maka akad nikah ditunda sementara waktu. Vita mulai gelisah. Ia khawatir pernikahannya batal. Dari balik jendela kamar, Vita hanya bisa mematung menantikan keranda pembawa jenazah lewat di jalanan depan rumahnya. Di tengah lamunan Vita yang berkelana jauh, Ali dan ibunya masuk ke kamar Vita. Ali sudah mengenakan baju putih untuk akad. Wajahnya terlihat panik. Vita tahu apa yang ada di pikiran calon suaminya itu pasti tak jauh berbeda dengannya. Mas Ali, ibu, kenapa masuk ke kamar Vita? Kata orang tidak baik calon mempelai bertemu sebelum akad, ucap Vita. Ibu sudah melarang calon suamimu, tapi tahu sendiri kalau Ali sudah punya kehendak. Pasti sulit dilarang, jawab mertua Vita. Vita, kamu tidak apa-apa. Jangan berpikiran macam-macam. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kamu pembawa sial, ucap Ali menenangkan Vita. Sudah ibu bilang jangan menikah di bulan Suro, tapi kalian berdua tetap saja bersikeras. Sekarang tahu sendiri kan akibatnya? Ibu Ali ikut angkat suara sampai membuat Ali menggeleng kepala. Selang beberapa saat, jenazah tetangga Vita hendak dikebumikan dan harus melewati jalanan depan rumah Vita. Vita, Ali dan ibunya melihat para pembawa keranda mayat melewati rumah Vita sambil mengucap doa. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Sekujur tubuh Vita merinding. Ia bisa melihat ada banyak orang berbisik tentang kematian perempuan yang ada di keranda mayat itu. Kalian tahu anak Juragan Warso itu meninggal karena apa? Sudah pasti
karena dijadikan tumbal, ucap Ibu Ali di tengah keheningan dalam kamar Vita. Bu, jangan sembarangan kalau bicara, nanti jadi fitnah. Ali mengingatkan ibunya. Fitnah bagaimana? Yang ibu katakan itu fakta. Semua orang juga sudah tahu. Vita hanya menggeleng kepala, tak habis pikir bahwa calon mertuanya itu sangat mudah termakan gosip. Tetangga yang membantu di rumah Vita kini tinggal sedikit karena banyak yang memilih melayat ke rumah Juragan Warso. Bularas wajahnya nampak kesal karena banyak persiapan yang kurang maksimal. Ia juga berkali-kali mengumpat kesialan yang menimpa keluarganya. Setelah kondisi mulai kondusif di rumah Vita, kedua belah pihak keluarga setuju untuk melanjutkan akad pernikahan. Vita lega mendengarnya, tapi tidak dengan tetangga yang masih tersisa di sana. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya pernikahan Ali dan Vita ditunda supaya keduanya tidak dijuluki sebagai sampir mayit. Ali tak mau ambil pusing dengan mengganti hari pernikahan. Jika harus mengganti hari pernikahan, Ali memikirkan biaya yang akan dikeluarkan menjadi 2 kali lipat. Belum lagi persiapan lain yang harus dilakukan 2 kali. Vita juga berpikiran hal yang sama, sehingga ia memutuskan apapun yang terjadi, hari ini ia harus melangsungkan pernikahan. Akad pernikahan sederhana Vita akhirnya terlaksana. Halaman rumah Vita dipenuhi dengan taburan bunga 7 rupa, beras kuning, dan uang koin, menandakan bahwa beberapa tetangganya melakukan ritual tolak bala atas kesialan Vita. Jelas, Vita menyadarinya. Ia bahkan juga menyadari bahwa setelah akad nikah, banyak tetangga berhamburan pergi ke rumah Juragan Warso untuk mencari informasi penyebab meninggalnya Sinta secara mendadak. Jangan diambil hati ya Fit, banyak-banyak berdoa saja dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Ali menenangkan Vita. Iya mas, tapi entah kenapa pikiran Vita tidak enak, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk setelah ini. Vita mengungkapkan perasaannya. Ali memeluk Vita supaya istrinya itu lebih tenang. Pada malam harinya, suasana sekitar rumah Vita dipenuhi nuansa duka, bukan nuansa sukacita layaknya keluarga yang baru melangsungkan pernikahan. Demi menghormati keluarga yang sedang berduka, Ali malam itu ikut acara tahlilan di rumah Juragan Warso. Sedangkan Vita hanya menunggu di rumah bersama ibu tirinya. Badan Vita sangat lelah, sehingga ia memilih untuk tidur lebih cepat. Bularas juga tidak menegur Vita sejak akad berlangsung, seolah kesal karena ada kesialan terjadi. Sebelum tidur, Vita sudah mengirim pesan pada suaminya lewat telepon bahwa ia tidur cepat dan pintu rumah sengaja tidak dikunci. Vita mulai memejamkan matanya. Bayangan masa kecil saat ibunya meninggal dunia lalu dikebumikan muncul. Sampai akhirnya Vita terbayang-bayang pula wajah Sinta yang merupakan teman masa kecil Vita. Vita mengenal cukup dekat dengan almarhumah Sinta, anak perempuan Juragan Warso. Di antara semua teman, Sinta merupakan satu-satunya yang tidak menganggap Vita pembawa sial. Samar-samar Vita mendengar pintu rumahnya diketuk. Mata Vita masih terasa berat, namun ia tidak tega membuat suaminya menunggu lama, apalagi angin malam belakangan cukup kencang. Vita memaksakan diri melangkah ke arah pintu karena suara ketukan semakin kencang tanpa jeda. "Tunggu mas, sabar sebentar," ucap Vita sambil sedikit berlari untuk membuka pintu. Suara derit pintu kayu beserta petir menyambar saling bersautan. Vita kebingungan karena tidak ada suaminya setelah pintu dibuka. Malam benar-benar sunyi. Bahkan Bularas juga tak bersuara sama sekali, karena pasti sudah tertidur pulas akibat kelelahan menyambut tamu seharian. Lampu yang menyala mendadak padam. Vita otomatis menoleh ke belakang lalu melihat sekitar. Satu-satunya penerangan kini hanya kilat dari langit. Saat kembali melihat ke arah depan rumah, Vita melihat sosok bayangan perempuan berambut panjang mengenakan baju putih. Vita mengenali badan perempuan mungil berambut panjang tersebut. Dia adalah Sinta, putri Juragan Warso yang meninggal. Kaget dengan kehadiran Sinta di rumahnya,
Vita berusaha menutup pintu, namun Sinta langsung mendekat menahan pintu tersebut. Vita, ayo ikut saya. Kamu tidak bahagia kan tinggal di rumah ini? Gara-gara dekat dengan kamu, saya sekarang meninggal dunia. Ayo ikut saya, ucap Sinta sambil tersenyum. Tidak, saya tidak akan pergi dari sini, jawab Vita. Suara tawa Sinta terbahak-bahak sampai menggema setelah Vita menunjukkan wajah ketakutan. Vita teriak minta tolong, namun badannya kaku sehingga tidak bisa bergerak. Tubuh Vita kemudian terasa diguncang begitu keras hingga matanya terbuka. Ternyata yang dialami Vita hanya mimpi belaka. Fit, kamu mimpi apa sampai teriak-teriak begini? Badan kamu juga basah karena keringat dingin. Mas ambilkan minum sebentar ya, ucap Ali sambil segera turun dari ranjang. Mas, jangan pergi. Di sini saja temani Vita, cegah Vita. Ya sudah, Mas di sini kalau begitu. Ali kemudian memeluk istrinya supaya lebih tenang. Tadi Vita mimpi bertemu Sinta. Dia mengajak Vita pergi. Apa memang benar meninggalnya Sinta karena kesialan yang ada dalam diri Vita ya Mas? Tanya Vita sambil sedikit ketakutan. Berkali-kali Mas bilang kalau semua ini terjadi bukan atas kesalahan kamu, Fit. Perbanyak doa dan pikiran positif, jawab suaminya lagi. Vita mulai menenangkan diri dalam dekapan suaminya. Ia diam-diam bersyukur diberi pasangan yang perhatian dan penyayang seperti Ali. Meski sampai sekarang hubungan Vita dan mertuanya masih kurang baik. Keesokan paginya, kakak kandung Ali dan keluarganya dari Kalimantan datang ke rumah Vita. Mereka sengaja memberi kejutan sebagai permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri pesta pernikahan mereka pada hari sebelumnya. Vita tidak mempermasalahkan sama sekali karena ia tahu bahwa Mbak Gita, kakak kandung Ali dan suaminya adalah orang sibuk dan sulit mengambil cuti. Anak Gita ternyata sangat menyukai Vita. Sehingga saat Gita dan suaminya pamitan pulang ke rumah orang tua mereka, anak Gita tidak mau ikut. Ia masih betah berlama-lama bersama Vita. Duh, dia memang begini Fit. Kalau sudah ketemu sama orang yang cocok, sulit diajak pulang, jawab Gita merasa sungkan. Tidak apa-apa Mbak, kalau Mbak mau ke rumah ibu, biar anak Mbak Gita sama Vita aja di sini, tawar Vita. Duh, jadi ngerepotin kamu. Ya sudah, Mbak titip ya, jawab Gita lagi. Akhirnya Gita pulang ke rumah orang tuanya. Ia memang termasuk orang yang tidak mudah terhasut ucapan orang lain yang mengatakan jika Vita adalah pembawa sial. Perlakuan Gita kepada Vita bahkan sangat baik. Sesampainya Gita di rumah orang tuanya, orang tua Gita khususnya sang ibu langsung marah karena Gita menitipkan cucunya pada Vita. Gita sampai harus sedikit berdebat dengan ibunya sendiri dan mengatakan jika tidak masalah anaknya dititipkan pada Vita selaku adik ipar. Sementara itu, Vita sendiri sangat senang karena akhirnya ada keluarga yang peduli dengannya dan tidak menganggap dirinya pembawa sial. Saat Vita bermain dengan keponakannya, tiba-tiba badan Vita terasa lelah. Matanya juga sulit terbuka, seolah sedang terkena bius supaya tertidur lelap. Agar keponakannya bisa bermain dengan aman, Vita mengunci pintu kamar. Ia memberikan beberapa mainan sebelum merebahkan dirinya ke tempat tidur untuk istirahat. Baru beberapa saat Vita memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara rintihan seseorang minta tolong dengan nada memelas. Jelas, Vita mengenali suara rintihan tersebut, yakni suara Sinta, putri Juragan Warso yang baru saja meninggal dunia. Karena tidak tega melihat Sinta yang merintih seolah sedang tersiksa, akhirnya Vita mendekati Sinta yang berada di dekat sungai. Sinta, kamu kenapa di sini sendirian? Kamu sakit? Tanya Vita. Tolong saya, Fit. Saya kesepian di sini. Ayo, ikut saya, ajak Sinta. Ikut kemana maksud kamu? Vita menjawab kebingungan. Ikut masuk ke dalam sungai ini. Kamu harus ikut saya, Vita, jawab Sinta. Tidak, kamu sudah meninggal, Sinta. Jangan ganggu saya lagi, Vita teriak
kemudian lari sekencang-kencangnya meninggalkan Sinta sampai nafasnya tersengal-sengal. Suara tangisan anak kecil membuat Vita terbangun dari tidur. Ternyata yang dialaminya lagi-lagi adalah mimpi yang terasa sangat nyata. Dilihatnya keponakan Vita tangannya berdarah lantaran terkena pecahan parfum yang terjatuh dari meja riasnya. Dengan cekatan, Vita langsung menggendong keponakannya, lalu lari ke dapur untuk mencari kotak obat. Mendengar keributan yang terjadi, Bularas menghampiri putrinya itu. Ia ingin tahu apa yang terjadi di rumahnya. Vita yang ditanya beberapa kali oleh Bularas tak menjawab saking paniknya. Ia fokus membersihkan luka keponakannya itu. "Kenapa ini? Aduh Fit, kamu juga kenapa harus menjaga anak kecil? Begini kan jadinya," ucap Bularas. "Sudah Bu, Vita tidak mungkin sengaja mencelakai keponakan Vita sendiri. Sekarang kita fokus saja untuk mengobati lukanya," ucap Vita. Bukannya membantu Vita, Bularas justru langsung masuk ke kamar sambil mengeluhkan banyak hal. Vita hanya menggelengkan kepala melihat tingkah ibu tirinya. Setelah mengobati luka keponakannya, Vita menggendongnya kembali masuk ke kamar. Ia hendak membereskan pecahan kaca supaya tidak mengenai orang lain. Anehnya, saat membersihkan pecahan kaca tersebut, Vita merasa ada yang mendorongnya untuk menyayatkan pecahan kaca ke pergelangan tangan. Pikiran buruk tentang ia si sampir mayit atau pembawa sial dan sering menyebabkan masalah ingin membuatnya bunuh diri. Beruntung saat Vita diselimuti pikiran gelap, suaminya datang ke rumah. "Astagfirullah Vita, apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Ali sambil menepis tangan Vita yang memegang pecahan kaca. Saya... Vita kebingungan sendiri. "Mas sudah dengar cerita dari ibu. Sekarang kita siap-siap saja untuk pindah dari rumah ini ke kontrakan. Mas khawatir kalau kamu tetap satu rumah dengan Bularas, pikiran buruk kamu semakin menjadi-jadi." Ali berusaha menenangkan Vita. Vita takut Bagita marah. Semua memang salah Vita. Entah kenapa Vita sangat mengantuk Mas. Bisikan yang menyuruh Vita bunuh diri juga semakin sering menghantui. "Apa Vita memang pantas untuk mati ya Mas?" tanya Vita dengan air mata yang sulit dibendung. "Jangan bilang begitu. Mulai sekarang kamu harus mencari lingkungan positif. Mas akan daftarkan kamu ikut pengajian nanti." Vita hanya mengangguk. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa karena dirinya merasa banyak menimbulkan masalah. Setelah menyiapkan pakaian dan beberapa barang lain, Vita dan Ali berpamitan pada Bularas untuk pindah ke kontrakan. Bularas menyambut baik karena dari awal ia tidak suka jika Vita berlama-lama tinggal bersama setelah menikah. Kini Vita tinggal menyiapkan mental untuk bertemu mertuanya. Ia tahu bahwa mertuanya itu akan mencaci maki Vita melihat cucu kesayangannya datang dalam kondisi tangan terluka. Sesampainya di rumah orang tua Ali, Vita dan Ali saling berpandangan. Karena terlihat dari luar jendela orang tua Ali, Bagita dan suaminya sedang bicara serius. Ali langsung bergegas masuk ke dalam untuk bertanya. "Assalamualaikum," ucap Ali dan Vita bersamaan. "Waalaikumsalam." Seluruh keluarga menjawab kompak. Menyadari tangan anaknya diperban, Bagita langsung kaget. Ia duduk di lantai untuk melihat kondisi tangan anaknya. Wajah Bagita tampak panik, begitu juga dengan suaminya. Vita serba salah akan kondisi tersebut. "Maaf Mbak, tadi saat bermain dia tidak sengaja memecahkan botol parfum, lalu pecahan botolnya mengenai tangan anak Mbak Gita. Maaf ya Mbak, saya lalai," ucap Vita dengan nada takut. "Ya Allah, ya sudah Fit, tidak apa-apa, namanya musibah, tidak ada yang tahu," Bagita menjawab bijak. "Sudah ibu bilang dari awal sama kamu kan Gita, kalau si Vita ini pembawa sial. Lain kali jangan titipkan cucu ibu ke Vita," ucap mertua Vita dengan ketus. "Sudah Bu, toh sekarang cucu kita tidak apa-apa. Vita, Ali, ayo duduk. Kita sedang membahas bisnis Bapak," ucap ayah mertua Vita. Ali dan Vita kini ikut membicarakan bisnis ayah Ali yang mengalami penurunan keuntungan drastis. Rencananya, ayah Ali akan menutup bisnis tersebut karena sudah tidak sanggup
untuk menggaji para karyawan. Ali tidak setuju karena ia yakin bisnis ayahnya masih bisa diselamatkan. Sedangkan Bagita setuju jika bisnis ayahnya ditutup, lalu untuk kebutuhan sehari-hari, Bagita dan suaminya akan memberi uang bulanan. Di tengah perdebatan tentang bisnis ayah Ali yang sudah di ujung tanduk, ibu mertua Vita yang sedari tadi diam langsung buka suara. Ia bukan buka suara untuk memberi solusi, melainkan untuk menyalahkan Vita. Semua ini tidak akan terjadi kalau kamu tidak menikahi Vita si sampir mayit ini, Ali. Ibu mertua Vita menunjuk ke arah Vita dengan emosi. Salah Vita apa, Bu? Tanya Vita tak mengerti. Kamu masih bertanya salah kamu apa? Sudah jelas-jelas keluarga kami terkena sial karena kamu, termasuk cucu saya yang sekarang terluka. Jawab ibu mertua Vita. Bu, sabar. Jangan menyalahkan Vita terus-menerus. Ayah Ali berusaha mencari jalan tengah. Memang tidak ada yang membelanya. Ibu Ali langsung beranjak dari kursi, lalu masuk ke kamar, sembari membanting pintu. Vita jadi tidak enak hati melihat kejadian tersebut. Apalagi ia adalah anggota keluarga baru. Maafkan ibu mertua kamu ya, Fit. Bapak juga minta maaf, kemarin sempat berpikiran buruk tentang kamu, padahal kita keluarga. Ucap ayah Ali. Oh iya, Ali, kamu mau kemana bawa tas besar begini? Kamu mau menginap di sini? Tanya Mbak Gita. Mbak, Mas, Pak, Ali sama Vita izin pindah ke kontrakan. Kami ingin memulai hidup dari nol berdua. Jawab Ali. Kamu sudah yakin dengan pilihan kamu? Tanya ayah Ali. Insya Allah, Ali yakin, Pak. Jawabnya lagi. Setelah bicara panjang lebar mengenai bisnis ayah Ali, akhirnya keluarga memutuskan untuk tidak menutup bisnis tersebut. Ali mendapat tanggung jawab penuh untuk mengelola bisnis orang tuanya, sehingga waktu Ali akan banyak di luar rumah. Vita tidak mempermasalahkan karena ia juga segera punya kegiatan baru, yakni pengajian rutin. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Vita dan Ali pamitan untuk pulang ke kontrakan yang sudah Ali bayar sewanya selama 1 tahun. Semua keluarga kecuali ibu Ali ikut mengantar sampai ke halaman rumah. Sementara keponakan Ali sudah tidur di gendongan Mbak Gita dengan tenang. Firasat Vita kembali tidak karuan saat motor Ali sudah mulai melaju. Semilir angin malam itu membuat bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Vita menoleh ke belakang karena merasa ada orang yang mengikuti laju motornya. Vita mengatakan pada suaminya tentang apa yang dirasakan, tapi suaminya masih acuh dan menganggap apa yang Vita rasakan hanya halusinasi. Setelah setengah jam perjalanan, Vita dan Ali sampai di rumah kontrakan mereka. Lokasinya cukup jauh dari rumah warga, tapi suasananya asri karena di sekelilingnya banyak pepohonan. Ali memilih rumah kontrakan itu karena harga sewanya masih cukup terjangkau. Vita masuk rumah kontrakan dengan perasaan was-was. Rumahnya sudah bersih karena Ali membersihkannya langsung setelah membayar uang sewa supaya bisa ditempati. Ali merasa sangat lelah dan ingin langsung tidur. Ia masuk ke dalam kamar lebih dahulu tanpa disadari Vita. Mas, bagaimana kalau kita adakan pengajian di rumah ini sekaligus syukuran rumah walaupun ini hanya menyewa? Ucap Vita, tapi tidak ada jawaban. Mas Ali di mana? Tanya Vita mendapati dirinya sendirian di ruang tamu. Vita langsung mencari suaminya ke seluruh ruangan, tapi tidak ada. Saat masuk ke area dapur, Vita melihat ada perempuan berdiri dengan wajah pucat dan tatapan tajam. Perempuan itu adalah Sinta yang belakangan sering datang ke mimpi Vita. Spontan, Vita teriak minta tolong pada suaminya. Ia berteriak histeris sampai membuat petugas ronda mendengarnya. Vita, sadar Fit, kamu kenapa? Tanya Ali. Mas, itu ada Sinta, suruh dia pergi mas. Jawab Vita dengan panik. Tidak ada siapa-siapa Fit, istighfar, ucap Ali sambil menenangkan istrinya. Jangan-jangan Mbak Vita diganggu sukmanya Sinta yang meninggal beberapa hari lalu. Kata orang, sukma orang yang dijadikan tumbal memang tidak bisa tenang, ucap salah satu warga yang sedang ronda. Bapak-bapak, jangan suuzon. Istri saya belakangan sedang lelah. Mungkin dia halusinasi saja.
bela Ali. "Sebaiknya Mbak Vita dibawa ke Kiai untuk diruqyah, Mas," saran dari petugas ronda yang lain. Ali kemudian memikirkan solusi yang ditawarkan oleh warga. Menurut Ali, tidak ada yang salah jika ia mengundang Kiai untuk meruqyah istrinya bersamaan dengan pengajian di kontrakan baru. Ali tidak tega melihat istrinya seakan diteror oleh Sukma Sinta yang belum bisa tenang. Hari yang ditentukan tiba. Kebetulan hari itu adalah malam Jumat. Cuaca kebetulan hujan sejak pagi, sehingga warga yang datang pengajian bergilir di kontrakan Vita tidak begitu banyak. Ali sedikit cemas dengan kondisi tersebut, karena niat utamanya adalah ingin meruqyah Vita. Ali sengaja tidak memberitahu Vita akan niatnya karena khawatir istrinya tidak setuju. Kiai Hasan selaku pengisi pengajian akhirnya datang. Ia membawa rombongan santri sebanyak 3 orang sehingga membuat Vita dan warga yang datang keheranan. Materi yang disampaikan Kiai Hasan malam itu adalah korin manusia. Korin bisa disebut juga sebagai jin yang mengikuti manusia sejak lahir sampai manusia itu meninggal. Korin yang sifatnya jahat bisa mengganggu manusia yang masih hidup. Jadi, apakah jika orang meninggal tapi masih menampakkan wujudnya itu bisa disebut korin? Tanya Vita. Tepat sekali, Mbak. Dan korin ini sering mendorong manusia berbuat jahat, jawab Kiai. Di situ Vita menceritakan kejadian sering didatangi oleh Sinta. Tetangganya yang sudah meninggal, baik melalui mimpi atau alam di kehidupan nyata. Menanggapi hal tersebut, Kiai Hasan menyarankan Vita untuk diruqyah. Ali memang sudah meminta Kiai Hasan meruqyah istrinya secara diam-diam melalui telepon. Vita sendiri merasa kedatangan Sinta sudah membuat hidupnya tidak tenang, sehingga ia setuju untuk diruqyah. Saat Vita menyetujuinya, mendadak lampu kontrakan Vita padam. Ibu-ibu histeris sekaligus saling berdekatan satu sama lain. Kiai Hasan nampak tenang. Ia mulai melakukan ruqyah setelah menyalakan lilin sebagai penerang. Proses ruqyah dimulai dengan berwudu, begitu juga dengan Vita. Setelah itu, Vita tidur terlentang dengan pakaian panjang nyaris mirip mukena. Kiai Hasan memegang ubun-ubun Vita, lalu membaca sholawat dan ayat suci Al-Quran. Saat itu, tubuh Vita mulai bereaksi panas dan mual. Kiai Hasan tidak menghentikan bacaannya, begitu juga dengan para santri. Sesaat kemudian, Vita teriak dengan mata melotot tajam. Di situ Kiai Hasan langsung mundur 2 langkah. "Kenapa kamu mengganggu Vita? Apa yang kamu inginkan?" tanya Kiai Hasan pada Vita yang sukmanya sudah diisi oleh Sinta. "Saya ingin Vita mati bersama saya. Dia sering menyendiri, tidak suka berbaur, dan selalu dipenuhi pikiran negatif sebagai pembawa sial. Buat apa dia hidup?" ucap Vita. Ali memegang istrinya yang kaku dengan erat. "Hidup dan mati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Vita hidup dengan tenang," jawab Kiai Hasan. Mendadak Vita menangis. Ia seolah merasa sangat sedih. Vita yang belum sadarkan diri kemudian menceritakan kehidupan Sinta semasa hidup yang penuh kemalangan. Orang tua Sinta tidak pernah peduli dengan Sinta dan hanya peduli dengan kekayaannya saja. Di akhir perkataan Vita, atau di sini adalah Sukma Sinta, ia mengatakan ingin didoakan supaya tenang di alam sana. Ia juga berjanji tidak akan mengganggu Vita lagi. Kiai Hasan mengambil air yang sudah disiapkan oleh santrinya. Ia membacakan ayat suci, kemudian airnya dipercikkan ke wajah dan kepala Vita. Di sana Vita berteriak seolah memberontak sampai akhirnya ia merasa mual dan memuntahkan seluruh isi perutnya. "Alhamdulillah, proses ruqyah berjalan lancar," ucap Kiai Hasan, di mana saat itu listrik kembali menyala. "Fit, apa yang kamu rasakan sekarang?" tanya Kiai Hasan. "Tubuh saya lemas, Kiai, tapi lebih enteng, tidak terasa berat seperti biasanya," jawab Vita dengan posisi masih tidur di atas paha Ali. "Mulai sekarang,
Kamu harus banyak berinteraksi dengan warga. Hilangkan pikiran bahwa kamu adalah sampir mayit atau pembawa sial. Jangan lupa, tingkatkan ibadah dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah Kiai Hasan. Atas saran dari beberapa ibu pengajian, Vita dan Ali juga harus melakukan ritual sandung watan meski terlambat. Ritual tersebut seharusnya dilakukan sebelum akad nikah sebagai tolak bala karena pernikahan mereka berbarengan dengan orang meninggal dunia. Meski terlambat, Vita dan Ali melakukan ritual sanding watan, yakni menendang bambu dan melempar beras kuning di halaman rumahnya. Sejak hari itu, Vita mulai lebih tenang dan ceria. Bularas tetap membenci Vita dan sering menyebar fitnah jika anak tirinya itu pembawa sial. Namun Vita tidak terlalu menanggapi. Tetangga yang sudah lebih mengenal Vita kini menyadari bahwa Vita adalah orang baik. Perlahan, warga mulai melupakan jika Vita adalah sampir mayit. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.